Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start learning mathematics today, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar membaca diagram garis dan diagram lingkaran. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang diagram batang dan diagram gambar. Yuk kita pelajari diagram garis dan diagram lingkaran. Diagram garis adalah diagram yang disajikan dengan gambar garis penghubung antar titik yang menunjukkan data. Ini contoh diagram garisnya, bentuknya adalah garis-garis. Sedangkan diagram lingkaran sesuai dengan namanya, bentuknya adalah berupa sebuah lingkaran. Dari yang pertama terlebih dahulu, kita akan mencoba membaca diagram garis dari perkembangan berat badan Benny. Mulai dari usia 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Dari diagram garis ini, kita bisa memperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, berat badan Benny saat umur 7 tahun adalah 25 kilo. Saat umur 8 tahun 28 kilo. Saat umur 9 tahun 32 kilo. Saat umur 10 tahun 33 kilo. Dan saat umur 11 tahun 35 kilo. Dari umur 7 sampai 11 tahun, ternyata berat badan Benny mengalami kenaikan sebanyak 10 kg. Diagram garis yang kedua adalah misalnya diagram garis data pengunjung pantai Tampora. Perhatikan anak-anak, di bagian bawah diagram ada catatan dalam puluhan. Artinya, jumlah pengunjung yang ditulis di situ nanti dikalikan dengan 10 terlebih dahulu. Dari diagram ini kita bisa memperoleh informasi. Yang pertama adalah banyak pengunjung pada hari Senin sebanyak 150 orang. Kemudian pada hari Selasa 100 orang. Pada hari Rabu 250 orang, hari Kamis 200 orang, hari Jumat 50 orang, hari Sabtu 30 orang, dan hari 300 orang, dan hari Minggu 350 orang. Ternyata pengunjung paling banyak adalah pada hari Minggu, sedangkan yang paling sedikit pada hari Jumat. Ini adalah dua contoh dari diagram garis. Selanjutnya, pindah ke diagram lingkaran. Perlu anak-anak ketahui, ada 3 jenis diagram lingkaran. Yang pertama adalah diagram lingkaran yang menunjukkan datanya dalam bentuk derajat. Ukuran derajat dari masing-masing data. Kemudian yang kedua, diagram lingkaran yang bentuknya adalah persentase dari masing-masing data. Dan yang ketiga adalah jumlah dari masing-masing data secara langsung. Kita akan membaca diagram lingkaran hasil panen desa Banjarsari misalnya. Ada kedelai, ketela, padi, jagung, dan kacang. Diagramnya disajikan dalam diagram lingkaran persentase. Dari diagram ini kita bisa memperoleh informasi ada 5 jenis hasil panen di desa Banjarsari, yaitu jagung, kedelai, ketela, padi, dan kacang. Persentase jagung adalah 15% dari seluruh hasil panen. Kedelai 25%, ketela 10%, kacang 15%, dan padi adalah 35%.
35% untuk padi ini anak-anak berasal dari jumlah persentase seluruhnya, yaitu 100% dikurangi dengan persentase jagung, kedelai, kacang, dan ketela, sehingga persentase untuk padi adalah 35%. Dari persentase itu, hasil panen terbanyak adalah padi. Baik anak-anak, ini adalah contoh cara untuk membaca diagram lingkaran dan juga tadi diagram garis. Sekarang kita akan mencoba latihan soal untuk diagram dan diagram garis. Diagram yang pertama adalah diagram garis tentang perkembangan tinggi badan Meli dari umur 7 sampai 11 tahun. Diagram ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 di Google Quiz. Sedangkan diagram lingkaran yang kedua adalah untuk menyelesaikan soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 10. Selamat mengerjakan anak-anak. Apabila ada yang kesulitan, silakan segera menghubungi Ustadzah ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.